Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast yang ngobrolin segala hal tentang manajemen resiko dengan santai tapi bermutu. Saya Muhammad Ridwan Fauji dan di sini bersama dua teman saya yang sangat kompeten, Muhammad Rizky Ramadan dan Bagus Bang Sadiwo. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang manajemen resiko. Oke, pertama-tama nih, Rizky bisa jelasin nggak secara sederhana apa sih menurut kamu ya sebenarnya manajemen resiko itu? Pasti, intinya, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola ketidakpastian yang bisa mengganggu tujuan kita. Bukan cuma buat perusahaan besar saja, tetapi juga buat kita sehari-hari. Misalnya, bawa helm karena ketakut kena tilang. Itu juga bentuk manajemen risiko. Wah, bener banget. Saya sebagai pengusaha ngerasain banget. Dulu awal-awal bikin startup, mikirnya cuman jalanin aja. Sekarang harus mikir resiko, cash flow, bahkan resiko reputasi. Nah, menarik nih. Di materi disebutkan ada 10 prinsip manajemen risiko yang dikenal dengan 10 P. Rizky, prinsip apa yang paling sering kamu terapkan? Mulai dari hal-hal yang kecil, jangan takut untuk mencatat semua kemungkinan terburuk. Resiko itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dikelola. Saya setuju banget. Tapi buat saya, planning dan performance juga nggak kalah penting. Perencanaan yang matang dan evaluasi kerja berkala bikin kita bisa antisipasi dari awal. Oke, sekarang gimana sih cara kita nerapin manajemen risiko yang sistematis? Apakah ada tahapannya gak? Pernah ada satu klien saja yang hampir saja terkena serangan cyber. Karena udah ada skenario dan kontrol, tim langsung bisa blokir dan backup data. Rugi ada, tapi sih nggak seberapa. Saya lebih ke retensi dan pembagian. Misal, saya terima resiko produk, nggak langsung viral, tapi saya bagi resiko dengan partner lewat kolaborasi, jadi nggak saya tanggung sendiri. Keren. Sekarang dari 5 strategi manajemen risiko kayak penghindaran, pengurangan, retensi, pembagian, dan pengalihan. Nah, mana yang paling sering dipakai? Bergantung pada situasinya. Tapi yang paling umum yaitu pengurangin dan pengalihan. Misalnya, kurangi resiko keamanan data dengan enkripsi dan alihkan resiko operasional dengan asuransi. Saya lebih ke retensi dan pembagian. Misal, saya terima resiko produk, nggak langsung viral, tapi saya bagi resiko dengan partner lewat kolaborasi, jadi nggak saya tanggung sendiri. Ada gak contoh realnya dari pengalaman kalian yang berhasil karena terapkan manajemen risiko? Kalau menurut dari pengalaman saya pribadi, people dan proses itu kunci. Orang dan proses yang baik itu bisa mengurangi banyak resiko. Tetapi jangan lupa juga protection atau perlindungan data dan aset itu sekarang sangat krusial. Saya pernah launching feature baru, tapi ternyata ada bug yang nggak ketahuan di awal. Karena udah siap skenario, saya bisa rollback dan perbaiki tanpa jadi kehilangan kepercayaan pengguna. Terakhir nih, buat pendengar yang mau mulai terapkan manajemen risiko, baik di bisnis atau hidup pribadi,
ada gak sih tips dari kalian? Ada. Tahapannya bisa kita urutkan seperti berikut. Yang pertama itu ada identifikasi resiko. Apa saja sih yang bisa menghambat? Dan yang kedua, ada penilaian resiko atau misalkan seberapa besar dampaknya. Dan yang ketiga itu ada rencanakan pengenanganan atau hindari, kurangi, terima, atau alihkan. Dan yang keempat itu ada implementasi atau eksekusi rencana. Dan yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi, yaitu memantau terus, evaluasi, dan memperbaiki. Saya tambahin, oke. Jangan tunggu sampai kena masalah. Produktif itu kunci, dan yang penting learn from other, banyak belajar dari pengalaman orang lain. Wah, keren banget. Makasih banyak ya buat Rizky dan Bagus untuk berbagi insight yang sangat berguna. Buat kalian yang dengar, jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.